2.000 mayat tentara Ukraina bergelimpangan di kaki pasukan Rusia. Dua ribu mayat tentara Ukraina bergelimpangan di kaki pasukan Rusia. Pasca pertempuran dahsyat selama kurang lebih 2 minggu, pasukan angkatan bersenjata Federasi Rusia akhirnya berhasil menguasai Oblast Provinsi Luhansk, Ukraina. Lebih dari 2.000 tentara Ukraina tewas dalam konfrontasi bersenjata di wilayah timur Ukraina ini. Keberhasilan pasukan militer Rusia yang didukung sekutunya dari Republik Rakyat Donetsk, Republik Rakyat Luhansk, dan Chechnya dikonfirmasi langsung oleh Menteri Pertahanan Rusia, Jenderal Sergei Shoigu. Shoigu mengakui proses penaklukan Oblast Luhansk bukan perkara mudah untuk membebaskan wilayah yang dikuasai oleh pemberontak pro-Rusia. Republik Rakyat Luhansk memerlukan perjuangan kurang lebih 2 pekan. Sebuah serangan untuk membebaskan Republik Rakyat Luhansk telah terbukti berhasil. Butuh 2 minggu untuk mengapung dan menghancurkan pasukan Ukraina di Joskoye, dekat Lysychansk dan Severodonetsk, ujar Shoigu dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS. Lebih lanjut, Shoigu memastikan pengepungan dan serangan militer Rusia di wilayah Luhansk berakhir pada hari Minggu 3 Juli. Total 670 km persegi Oblast Luhansk sepenuhnya dikendalikan penuh oleh pasukan Rusia. Serangan dahsyat militer Rusia ke Luhansk dikonfirmasi Shoigu telah menghabisi nyawa 2.218 orang tentara Ukraina. Tidak hanya itu, sebanyak 5.469 orang prajurit angkatan bersenjata Ukraina mengalami luka-luka selama 2 pekan pertempuran. Operasi itu selesai kemarin dengan pembebasan Lysychansk, salah satu kota terbesar Republik Rakyat Luhansk. Area seluas 670 km persegi dikuasai selama serangan. Total korban angkatan bersenjata Ukraina mencapai 5.469 orang dengan kerugian yang tidak bisa atau tewas sebesar 2.218 orang. Keberhasilan militer Rusia menguasai Luhansk diakui juga oleh militer Ukraina. Staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina memastikan telah menarik mundur pasukannya dari wilayah timur negara itu. Militer Ukraina mengaku keunggulan di semua sektor yang dimiliki oleh pasukan Rusia. Dengan fakta itu, Komando Tertinggi militer Ukraina akhirnya menurunkan perintah penarikan mundur seluruh pasukan dari Luhansk agar tidak jatuh lebih banyak korban. Setelah pertempuran sengit di Lysychansk, pasukan pertahanan Ukraina terpaksa mundur dari posisi dan garis mereka, bunyi pernyataan staf umum Angkatan Bersenjata Ukraina. Pasukan Rusia meraih banyak keunggulan dalam artileri, penerbangan, sistem peluncuran multi roket, amunisi, dan personel. Kelangsungan pertahanan kota akan menyebabkan konsekuensi yang fatal untuk menyelamatkan kehidupan para pejuang Ukraina. Diputuskan untuk melarikan diri, lanjut pernyataan tersebut. Setelah kunjungan Jokowi dan KTT NATO, Rusia membabi buta serang Ukraina dari segala arah. Pasukan Rusia mengintensifkan serangan di wilayah Ukraina antara lain Lysychansk, Kharkiv, Kherson, hingga Mykolaiv pada Kamis. Dilansir Tribunwo.com, penyerangan itu terjadi setelah kunjungan Presiden RI Joko Widodo dan KTT NATO di Madrid, Spanyol selesai dilaksanakan sehari sebelumnya. Sejumlah kerugian dialami Ukraina baik dari korban tewas maupun dikuasainya target penting oleh Rusia. Namun dilaporkan Reuters di Kherson, pasukan Ukraina dikabarkan telah memberikan perlawanan sengit. Di wilayah Kherson Selatan, pasukan Ukraina melawan balik dengan serangan artileri mereka sendiri, kata Oleksiy Arestovich, penasihat Presiden Ukraina, dalam sebuah video yang diposting online. Lysychansk yang berada di wilayah Luhansk timur Ukraina kini menjadi target utama setelah Rusia berhasil menguasai kota kembaranya Severodonetsk. Pasukan Rusia berusaha mengepung Lysychansk untuk merebut seluruh wilayah Donbas yang terdiri dari Provinsi Donetsk dan Luhansk. Pihak berwenang Ukraina mengatakan mereka berusaha untuk mengevakuasi penduduk dari kota Lysychansk, di mana sekitar 15.000 orang tetap berada di bawah pengeboman tanpa henti. Pertempuran terjadi sepanjang waktu. Rusia terus-menerus menyerang. Tidak ada kata menyerah, kata Gubernur Regional Serhiy Gaidai kepada televisi Ukraina. Ia kemudian menulis di akun Telegram dan mengabarkan bahwa pasukan Rusia telah menyerang kilang minyak Lysychansk pada hari Kamis pagi. Sementara itu, menurut kantor
kantor berita Rusia RIA Novosti, Duta Besar Republik Rakyat Luhansk, yang memproklamirkan diri mengatakan bahwa kilang minyak Lysychansk sekarang sepenuhnya dikendalikan oleh pasukan Rusia dan pro-Rusia. Selain itu, semua jalan menuju Lysychansk juga diklaim sudah berada di bawah kendali mereka. Serangan rudal dan penembakan juga terjadi di wilayah Mykolaiv Selatan yang dekat dengan garis depan dan Laut Hitam. Wali kota Mykolaiv mengatakan sebuah rudal Rusia telah menewaskan sedikitnya 5 orang di sebuah bangunan perumahan di sana. Sementara Moskow mengatakan pasukannya telah menghantam lokasi yang disebutnya sebagai pangkalan pelatihan tentara bayaran asing di wilayah tersebut. Militer Ukraina juga menyebutkan bahwa serangan di kota timur laut Kharkiv berlanjut dengan tembakan dari tank, mortir, dan rudal. Video menunjukkan polisi dan pekerja darurat memeriksa sisa pabrik yang hancur dan bangunan tempat tinggal yang rusak di Kharkiv pada hari Rabu. Di mana, mengapa, dan apa yang mereka Rusia targetkan belum jelas. Kami mencari tahu kemana mereka membidik karena tidak ada unit militer di daerah ini, kata Volodymyr Timoshko, kepala polisi wilayah Kharkiv, kepada Reuters. Sebuah video yang diambil dari rekaman kamera CCTV merekam jelas rudal AS-4 milik Rusia menghantam pusat perbelanjaan di Kremenchuk, Ukraina. Dilansir tribunwo.com, pihak Rusia sebelumnya berdalih ledakan tersebut menyebar dari target militer gudang senjata di dekat lokasi. Namun bukti yang dihimpun belum lama ini mematahkan klaim Rusia yang mengaku tidak menargetkan infrastruktur sipil. Dilaporkan Daily Mail pada hari Rabu, rekaman baru tersebut telah menangkap saat sebuah pusat perbelanjaan Ukraina dihancurkan oleh rudal anti kapal Rusia. Kremlin sebelumnya menyangkal dan mengatakan bahwa mal tersebut secara tidak sengaja terbakar setelah pengeboman sebuah pabrik di dekatnya. Video yang direkam pada kamera CCTV yang menghadap ke belakang mall Amstor di Kremenchuk, Ukraina tengah menunjukkan rudal AS-4 Kitchen yang dipandu. Rudal yang awalnya dirancang untuk menghancurkan kapal induk Amerika Serikat itu menghantam pusat perbelanjaan pada Senin sekitar pukul 16 waktu setempat. Kementerian Pertahanan Rusia telah mengakui menjadi dalang di balik serangan itu, meskipun seorang politisi awalnya menyalahkan Ukraina karena membom rakyatnya sendiri. Kremlin mengatakan hanya menyerang pabrik Kretmas di dekat mall yang digunakan sebagai gudang senjata barat yang akan diangkut ke Donbas. Tapi Ukraina mengatakan Rusia sengaja menargetkan mall dalam serangan teroris yang dirancang untuk menabur ketakutan di kalangan warga sipil. Ukraina menekankan bahwa tidak ada senjata di pabrik yang memproduksi suku cadang untuk kendaraan sipil tersebut. Mikhailo Podolyak, salah satu penasihat utama Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, memberikan keterangan di akun resminya. Propaganda Rusia selalu berbohong, tidak ada kebetulan serangan itu adalah pukulan yang disengaja untuk mengintimidasi penduduk dan menyebabkan korban massal, tulis Podolyak. Diketahui sedikitnya 18 orang tewas dalam serangan itu dengan 21 lainnya masih dalam pencarian.